Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tadi siang saya mendapat dua komentar. Yang pertama itu memasang water heater Rinnai, sudah dipasang, katanya tidak menyala. Saya tanyakan airnya apa cukup kencang, dijawab cukup kencang. Saya minta dicek, mungkin filternya kotor. Saya tanyakan apakah terdengar suara pemantik atau tidak. Itu yang penting teman-teman. Jadi kalau tidak ada suara pemantik, insya Allah itu karena aliran kurang kencang, tidak mampu membuat membran bekerja menekan microswitch. Beberapa jam kemudian sudah disampaikan bahwa setelah memakai booster, water heater Rinnai-nya sudah berjalan dengan normal. Komentar yang kedua adalah apakah bisa water heater listrik itu posisi kerannya lebih tinggi dari water heaternya? Saya jawab insya Allah bisa, karena secara sistem itu hanya butuh tekanan air yang lebih kencang, ya pasti mampu melewati tabung itu. Bahkan ditaruh di atasnya kerannya lebih tinggi jauh lagi tidak masalah, selama tekanannya kuat, memakai pompa pasti keluar air panasnya, karena soal hidup matinya air panasnya tidak tergantung dari tekanan airnya. Di video kali ini coba saya akan bahas perbedaan cara kerja dari water heater gas dan water heater listrik secara urutan kerja, flow chartnya, gampangnya seperti itu teman-teman, supaya ada gambaran yang lebih jelas bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara ringkas cara kerja water heater gas dan water heater listrik. Disinilah letak perbedaannya supaya tahu karakteristiknya seperti apa. Teman-teman, di sini sudah saya buatkan diagram ya, flowchart sederhana saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena saya nggak bisa menggambar yang bagus, itu hanya sekedar supaya mungkin lebih gampang. Ini flowchartnya urutan kerja dari water heater gas dan water heater listrik. Saya mulai dulu dari water heater listrik. Ini teman-teman, seperti ini urutan kerjanya. Jadi di dalam tabung ini teman-teman terdapat elemen, yaitu suatu lilitan yang ini dibungkus oleh isolasi yang tahan dengan air. Ada juga yang pakai selubung macam-macam, terpisah dengan air. Ini yang menghasilkan panas. Elemen inilah yang diberi strom oleh PLN agar menghasilkan panas, dan panas ini memanaskan air yang di dalam tabung. Itu aja teman-teman. Airnya konstruksinya masuk dari bawah, terisi sampai sini, baru keluar lewat atas ini teman-teman, air panasnya. Di sini ada safety valve seperti ini teman-teman. Ini safety valve. Yang ini, unit ini adalah dua alat yang jadi satu teman-teman. Ini safety-nya. Jadi ya, kalau ada tekanan lebih, di sini tertulis 0,8 megapascal atau 8 bar, dia akan nyemprot ya teman-teman. Ini terungkit, ini keluar. Di sini biasanya diminta dipasang selang ini. Yang satu lagi namanya one way valve atau check valve. Jadi air dingin hanya bisa masuk ke atas, naik, tapi air panas tidak boleh turun. Ini penting sekali teman-teman alat ini. Jadi supaya air panas yang tersimpan di tabung tadi tidak lagi turun. Nah, itu kalau tidak dipasang, sering tidak dipasang ini, itu kalau tidak ada tekanan, air panas tadi bisa melelehkan pipa air dingin. Ini ada pernya yang memang cukup berat karena untuk membuat kerapatan. Di sini tertulis 0,01 megapascal, jadi 0,1 bar kekuatan pir ini. Jadi ya memang cukup berat. Jadi kalau dari toren yang kurang tinggi keluarnya
air dari tabung ini akan kecil keluar air panasnya, tetapi fungsinya atau air panas itu pasti akan terproses. Air dingin tadi bisa menjadi panas karena ini tidak ada hubungan dengan sistem pemanasnya. Hanya ini kalau airnya yang masuk pasti terhambat karena ada pir ini, kemudian masih menekan air di dalam tabung untuk bisa keluar lewat sini. Proses pemanasannya seperti apa teman-teman? Ini seperti ini gampangnya teman. Ini listrik dari PLN ya, colokan masuk salah satu ke termostat. Biasanya memang dua-duanya ya, jadi diputus dua-duanya. Ini saya gambar gampangnya saja. Termostat ini seperti teman-teman di setrikaan itu ya. Kalau di setel di katun itu mungkin suhunya 80, ada diferensial 5 derajat sampai 10 derajat. Ketika di set ke 80 itu ke katun itu tadi 80 derajat, ketika dipakai digosokkan itu pasti panasnya terpakai ya untuk manasi baju kita, akhirnya turun 10 derajat, dia nyambung lagi. Itu namanya diferensialnya 10 derajat. Dia akan menjaga di suhu ring itu. Sama seperti ini teman-teman. Jadi katakanlah ini di set di biasanya maksimum, itu biasanya kalau water heater listrik itu 75 derajat. Nah, itu dia akan memanasi air di sini sampai 75 derajat. Ketika dipakai, otomatis air dingin akan masuk menggantikan, akhirnya ini turun suhunya menjadi 70 atau 65 derajat diferensial, dia nyambung lagi. Itu aja. Jadi proses hidup matinya elemen ini tidak ada hubungan dengan air ini, tekanan air tidak ada hubungannya teman-teman. Hidup matinya dikendalikan oleh termostat. Termostat ini yang menyensor air, suhu air di dalam tabung. Termostat itu apa? Ya saklar, menghubungkan dan memutuskan berdasarkan suhu yang dikehendaki, seperti setrikaan tadi. Itu aja teman-teman. Pertanyaannya, bisa nggak ini dipasang water heaternya lebih rendah atau kerannya lebih tinggi dari water heaternya? Sangat bisa teman-teman. Tergantung airnya aja tekanannya. Airnya kencang ya ini ditaruh lebih atas kerannya ya pasti mengalir. Cuma karena kita biasanya melihat ini dipasang di dinding yang lebih tinggi, kerannya di bawahnya, itu mungkin yang jadi pertanyaan. Apakah bisa itu kalau water heaternya lebih rendah dari air panasnya? Bisa. Katakanlah ini dipasang di lantai 1, air panas keluarannya di lantai 2 bisa selama pompa yang mendorong air ini mampu menekan ini cek valve ini dan menekan tabung ini, air di sini, dan berapa gaya gravitasi untuk menekan sampai lantai berapa. Itu aja. Tetap bisa panas karena panasnya hanya ikut dari termostat ini. Airnya masih bisa mengalir, tetap mengalir karena tidak ada hubungan dengan cara hidup matinya atau cara nyambung setrumnya itu teman-teman. Jadi ini sangat beda fungsinya. Jadi air ya hanya masuk tabung. Termostat inilah yang mengendalikan hidup matinya dari elemen. Penjelasan ini juga menjawab pertanyaan apakah perlu dicabut. Tidak perlu teman-teman. Jadi termostat ini akan menjaga suhu di settingan yang dikehendaki. Ada termostat, ada overload juga. Jadi ini proteksi teman-teman, pengaman ya, kecuali pergi lama berminggu-minggu ya lebih aman dicabut. Itu aja. Karena yang sering saya lihat itu ada pemakaiannya yang dikasih saklar di luar kamar mandi untuk menghidupkan dan mematikan ini colokan utama. Itu ya menunggu itu nanti teman-teman, kalau ini suhunya belum tercapai harusnya tetap dicolok dan ini disetting dikehendaki. Itu untuk cara kerja dari water heater flow chartnya seperti itu. Dan inilah yang disebut, saya bilang sangat minim gangguan ya, karena tidak ada gangguan. Kalau listrik mati aja gangguannya, terus airnya matilah, air dari tandanya mati ya, tidak ada yang mengaliri sini, air yang panas di sini tidak bisa ditekan keluar, itu gangguannya. Tetapi secara operasional hampir tidak ada permasalahan memang seperti ini.
yaitu mungkin setelah umur lama elemen ini rusak, itu bisa saja ini safety valve rusak. Tetapi dalam pengoperasian sehari-hari hampir tidak ada kendala, hampir tidak ada gangguan atau kerewelan. Berbeda sekali dengan water heater gas. Mari kita bahas secara urutan kerjanya seperti apa. Saya bahas dari sistem airnya dulu, teman-teman. Jadi kalau di water heater gas itu kita sebut instan karena air itu lewat ke mesinnya. Di dalam mesin itu ada pipa tembaga, ini tidak saya gambar melingkar-lingkar ya, melingkar-lingkar, dipanasi dengan api, pipa tembaga yang kecil ya, melingkar-lingkar, ada masuk boxnya, heat exchanger namanya, dipanasi api. Jadi ya air itu seketika panas, gampangnya begitu aja, karena lewat melingkar-lingkar seperti panci, tapi kalau panci kan banyak airnya, ini ya sebesar pipa itu aja, air lebih kecil dari setengah in, pipa kecil seperempat gitu ya, melingkar-lingkar, dipanasi, keluar pasti instan panas. Itu apa hubungannya air dengan sistem kerjanya, itu nanti saya bahas lebih lanjut. Yang kedua ini dulu, teman-teman. Di sini ada yang namanya solenoid, itu saya jelaskan dulu seperti apa. Solenoid adalah ini, teman-teman. Ini yang membuka tutup gas ya. Gasnya LPG itu dikendalikan ini dikirim strom dari modul seperti ini, teman-teman. Inilah otaknya dari water heater gas ya, hampir semua modelnya seperti ini punya universal ya, bisa dipasang di mana saja kecuali Paloma ya, sistemnya beda, tapi tetap kita bisa akali. Tapi ini yang paling umum seperti ini, teman-teman. Ini namanya modulnya. Kenapa ada hubungan dengan tekanan? Ini mari kita bahas dulu, teman-teman. Jadi modul ini, teman-teman, ditenagai powernya dari batu baterai. Itu aja, teman-teman. Di sini modul ini bekerja dengan dua fungsi. Yang pertama ini kabel pemantik dua biasanya, teman-teman. Nah, ini memantik untuk membuat bunga api. Yang kedua satunya yang kaki 3 ini, teman-teman, ini untuk memberi power pada keran gasnya, solenoid valve. Itu aja yang perlu dipahami, teman-teman. Jadi urutan kerjanya seperti ini. Baterai itu sebagai sumber tenaga untuk modul. Modul itu nanti memberi tenaga memantik. Yang kedua memberi tenaga solenoid, membagi tenaga, memberikan tenaga ke solenoid gas untuk membuka. Urutannya seperti ini. Batu baterai itu, teman-teman, powernya diputus dulu dengan saklar utama ya, tidak semua ada saklar utama. Yang di bodinya water itu, teman-teman, yang putih on off nya. Kalau yang washer ya diputar cetik, itu ada macam-macam, tapi ada yang paling sering adalah saklar itu, teman-teman, yang di bawah body, saklar on off. Jadi ketika teman-teman menyalakan saklar on off itu, banyak langsung dipasang, dinyalakan, itu dipikir langsung menyala ya, itu tidak, teman-teman. Itu saklar utama. Sama seperti kalau di rumah itu adalah MCB ya, MCB yang di meteran listrik itu. Selama saklar teman-teman yang di lampu di ruangan belum dihidupkan, ya tidak menyala ya. Seperti itu juga, teman-teman, cara kerjanya. Ketika saklar ini kita on kan, ini saya gambar saklar ini, itu masih mampir saklar kedua. Lah saklar kedua itu dari apa? Saklar kedua itu dari dari micro switch, dari flow switch, karena water heater ada dua cara kerjanya. Yang digerakkan membran itu berarti pressure switch, micro switchnya ketekan membran. Yang kedua flow switch, dari magnet itu naik turun karena ada aliran air naik, akhirnya magnetnya tadi menyambungkan, atau saya sebut red switch, namanya saklarnya, teman-teman. Jadi air tadilah yang menjadikan saklar, menjadi saklar kedua dari sistem ini. Jadi apa hubungannya ya? Kalau ini ditutup, tidak ada aliran,
ini off, itu aja, makanya disebut otomatis. Ini yang poin pentingnya teman-teman, hubungannya dengan air ini. Jadi air ini tekanannya, alirannya digunakan sebagai saklar untuk menyambungkan dari strum yang sudah di-on-kan dari saklar utama tadi ke modul. Itu aja teman-teman. Jadi ketika ini sudah tersambung, modul urutannya yang pertama adalah ignition. Ini memberi percikan bunga api di tungkunya. Kalau di kompor ya cetek itu teman-teman, itu dua pekerjaannya, memantik dan membuka gas ya ke kiri. Cetek itu memantik, terus keputar itu ketekan, itu membuka gasnya. Sama seperti ini teman-teman. Jadi modul tadi akan memerintahkan yang pertama memantik, tik 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 tik. Nah, makanya sering saya tanyakan kalau problem tuh tik 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 tik, tidak, itu tanda ini nyambung tidak, itu yang poin utama. Setelah tik 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 tidak sampai 1 detik akan terdengar ceduk. Nah, ceduk ini berarti gas membuka. Jadi LPG ini masuk ke mesin masih ditahan sama-sama ini teman-teman. Selama tidak ada perintah dari modul untuk membuka, dia tidak membuka. Jadi ini sangat berkaitan erat antara tekanan air dengan hidup matinya water heater atau menyalanya apinya, maksudnya itu yang paling sering kurang dipahami, menyalanya. Jadi ketika ini di on-kan saja tentu tidak, itu hanya standby ya, powernya standby. Untuk keamanan kalau kita tidak lama pakai itu boleh dimatikan. Tapi untuk hidup matinya tetap menggunakan tekanan air, menggunakan aliran air. Yang ini yang sering menjadi sepertinya water heater gas itu ribet dan banyak masalah. Ini sudah on, sudah memantik, tidak menyala, masih bisa kita bahas di sini teman-teman. Yang paling sering adalah problem di regulator LPG-nya. Jadi ini sudah memantik, ini keran sudah bisa membuka, ceduk, tidak menyala. Nah, ini masalah di regulator. Ya, regulatornya bagus, ya LPG-nya mungkin habis. Itu aja. Masih ada lagi teman-teman. Lama dipakai, ya baterainya harus diganti. Nah, ini kan baterai punya usia. Paloma itu yang paling awet karena sistemnya beda. Tetapi inilah satu kesatuan sistem ini yang harus dipahami, yang menjadikan water heater gas itu terlihat ribet. Tetapi yang sudah memakai biasa ya, ketika tidak menyala ya mereka buka tutup keran hasilnya on off ini. Jadi memancing ini karena biar pemantiknya bekerja, gasnya membuka berulang-ulang karena mungkin kadang masuk angin. Itu aja. Dengan buka tutup kerannya, boleh di input, keran itu boleh di output, di air dingin atau di air panas, sama saja teman-teman. Tetapi sebaiknya memang di output karena biar di sini selalu terisi tekanan. Itu yang membuat pemantik dan solenoid valve gas bekerja, karena tekanan air dan aliran air itu tadi yang mensaklar kedua ini, yang membuat strom dari baterai bisa masuk ke modul, memberikan instruksi untuk memantik, kemudian membuka gas, akhirnya api menyala dan air yang mengalir ini akan panas. Ini sudah memantik masih ada masalah teman-teman, tekanan sudah cukup kuat ya memantik, airnya panas, tidak bisa setel, ya logika aja teman, berarti itu kurang kencang. Jadi kalau airnya lewat di sini pelan ya, ini kan berarti terpapar panas lebih lama. Airnya terlalu kencang, kemarin saya bilang pakai 125 manual, tidak bisa panas pak, ya sangat kencang, ini lewat sebentar aja. Kalau kita lewat di api bos gitu aja tidak akan terbakar itu. Nah ini kalau terlalu kencang pasti ada standarnya, makanya water heater gas itu biasanya dituliskan 5 liter per menit atau 6 liter per menit. Lebih dari itu ya tidak panas, kurang dari itu sangat panas, karena hubungannya dengan ini lama atau tidaknya terpapar dengan api itu saling berkaitan.
Itu yang mungkin kelihatannya water heater gas itu kompleks dan ribet, tetapi banyak yang memakai itu ya punya kendala bisa diselesaikan sendiri karena sudah tahu karakternya. Paling ini Pak, LPG nya seperti kompor itulah, ibu-ibu udah hafal ya. Pertama dulu memakai kompor gas ya mungkin nggak tahu, tapi lama-lama tahu, diajari ya, diketok-ketok seperti ini saja. Jadi menurut saya kalau soal potensi rewel tidaknya, memang secara teknis water heater gas punya potensi lebih sering rewel karena memang banyak aspek cara kerja ini beda sekali dengan water heater listrik. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak kelanjutan, tergantung nanti teman-teman akan respon dari komen-komen itu. Bisa langsung kita bahas, bisa menambah ilmu juga bagi teman-teman lain yang membutuhkan. Tujuannya kita bahas secara di video ini biar teman-teman yang lain yang membutuhkan, bukan teman yang menanyakan itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.